Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu PNS dan P3K di mana saja berada. Berikut akan saya update informasi terbaru terkait lembaga, kementerian, dan daerah yang dijadikan sebagai pilot project penerapan skema full funded dan tetapan indeks RB untuk pemberian token ASN daerah, Bapak Ibu sekalian. Namun sebelumnya, kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini atau yang belum mendukung channel ini, mohon bantuannya Bapak Ibu sekalian untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel Profesi Guru. Di 19 Juni kemarin Bapak Ibu sekalian, Kementerian Pan-RB lakukan transformasi sistem penghargaan ASN. 15 instansi ditunjuk jadi pilot project. Dikutip dari Kementerian Pan-RB, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pan-RB bertekad menyederhanakan serta menyelaraskan 307 aturan terkait manajemen aparatur sipil negara ASN. Regulasi yang disusun dalam rancangan peraturan pemerintah atau RPP itu mengatur manajemen ASN yang salah satu substansinya terkait kesejahteraan ASN. Jadi yang pertama yang akan kita bahas Bapak Ibu sekalian, kedua nanti adalah tentang tukin. Sekretaris Kementerian Pan-RB Bu Rini Widiantini menjelaskan, Kementerian Pan-RB menyusun pokok materi sistem kesejahteraan ini. Di antaranya adalah transformasi rancangan penggajian yang meliputi, ini ada 5 aspek yang diambil Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah transformasi penggajian ini menjadi foundational reward, yaitu komponen yang bersifat tetap. Jelas beliau dalam acara kick-off pilot project simulasi konsep sistem penghargaan dalam RPP tentang manajemen ASN secara virtual di Senin kemarin. Lalu aspek kedua dalam transformasi gaji nanti adalah motivational reward, yaitu komponen penghasilan yang bersifat variabel. Kalau yang pertama tadi bersifat tetap ya, berupa indeks gaji. Yang kedua ini adalah reward. Aspek ini diberikan untuk meningkatkan motivasi pegawai dalam berkinerja. Aspek selanjutnya, yang ketiga adalah benefit and allowance, yaitu komponen penghasilan dalam bentuk tunjangan dan manfaat lainnya. Serta aspek keempat adalah working environment, yaitu kondisi kerja yang mempengaruhi pegawai dalam bekerja. Serta yang terakhir Bapak Ibu sekalian adalah aspek growth opportunity, yaitu kesempatan yang diberikan kepada pegawai untuk dapat mengembangkan potensi karirnya. Nah, terkait kelima aspek ini sebenarnya sudah sering disosialisasi oleh Kemenpan Bapak Ibu sekalian. Ini juga banyak kita upload di video-video kita sebelumnya. Jadi ini merupakan komponen dari full funded atau single salary. Hal mana dasarnya ini adalah Undang-Undang ASN yang mengharuskan bahwa pemberian gaji dan tunjangan itu adalah berdasarkan profesional, beban kerja, dan risiko pekerjaan. Lebih lanjut, dalam penyusunan kebijakan berbasis fakta dan penyempurnaan konsep sistem penghargaan ASN perlu dilakukan simulasi. Kementerian Pan-RB dan Kementerian Keuangan menentukan 15 instansi untuk menjadi lokus pilot project yang terdiri atas 7 instansi pusat dan 8 instansi daerah. 7 instansi pusat yang dipilih adalah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, Badan Pusat Statistik, Badan Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas, serta Lembaga Administrasi Negara atau LAN. Inilah 7 lembaga kementerian yang dipilih oleh pemerintah sebagai pilot project penerapan skema gaji yang baru ini. Sedangkan instansi daerah tersebut meliputi Provinsi Jawa Barat, Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Badung, Kabupaten Manggarai Barat, Kota Sukabumi, serta Kota Sorong. Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pan-RB, Pak Alek Deni menerangkan, sistem renumerasi ASN saat ini masih didasarkan pada PP nomor 7 tahun 1977 tentang peraturan gaji PNS. Kebijakan yang sudah berusia 46 tahun itu menurut beliau sudah tidak relevan. Dijelaskan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, ini memang dasarnya Bapak Ibu sekalian, mengamanatkan bahwa transformasi gaji dan tunjangan ASN berbasis beban kerja, tanggung jawab dan risiko pekerjaan. Transformasi ini akan dituangkan dalam substansi RPP tentang manajemen ASN. Ya, begitu nanti perubahan Undang-Undang ASN ini disahkan Bapak Ibu sekalian, maka turunannya adalah peraturan pemerintah tentang manajemen ASN ya. Terdapat 3 tujuan utama manajemen kesejahteraan ASN. Yang pertama adalah meningkatkan motivasi dan mendorong peningkatan kinerja ASN dalam mencapai tujuan pembangunan. Kedua adalah memisahkan ASN yang profesional dan tidak,
serta menarik minat targeted talent. Tujuan ketiga adalah menyeimbangkan kesejahteraan ASN dengan kinerja pemerintah dan kemampuan fiskal, serta menjaga internal equity ASN di seluruh Indonesia jelasnya. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat seperti apa yang disampaikan oleh pemerintah sebelumnya, ya, Undang-Undang ASN ini kemungkinan besarnya memang akan berlaku di 2024 ini. Maka sejak diberlakukannya undang-undang itu, besar kemungkinan penggajian ASN menggunakan full funded ini juga sudah akan diberlakukan. Lalu informasi kedua yang mau saya sampaikan Bapak Ibu sekalian adalah terkait ini solusi yang diambil oleh pemerintah untuk mencegah jomblangnya tukin PNS di daerah. Dikutip dari CNBC Indonesia, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN-RB, Pak Abdullah Azwar Anas mengungkapkan penyebab jomblangnya besaran tunjangan kinerja PNS di pemerintah daerah. Beliau mengungkapkan bahwa selama ini jomblangnya tukin di daerah disebabkan komponen terbesar perhitungannya didasari dari pendapatan asli daerah. Ya, jadi dengan menggunakan pendapatan asli daerah ini memang tidak adil Bapak Ibu sekalian. Banyak PNS terutamanya guru ini yang mendapat tukin sudah menggunakan kelas jabatan, namun banyak juga daerah yang sama sekali tidak memberikan tukin kepada gurunya. Disebutkan ini kan diambil pertimbangannya dari PAD, maka tidak heran ada camat yang tunjangannya cuma 2 juta rupiah karena PAD dan APBD-nya kecil. Tapi ada kota yang APBD-nya hampir 10 triliun rupiah, PAD-nya 4 triliun, maka tunjangannya tinggi, kata beliau saat ditemui di gedung DPR hari ini. Dalam rangka mengurangi ketimpangan ini, Pak Anas menekankan bahwa hal ini akan menjadi bagian dari konsep yang masuk ke dalam perombakan tukin PNS secara keseluruhan. Selain memperhitungkan perolehan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari BPK, dalam perhitungan besaran tukin, Anas menegaskan pemerintah akan memasukkan komponen indeks reformasi birokrasi RB. Namun, besaran komponen yang langsung dirasakan masyarakat itu jauh lebih kecil dari sebelumnya. Disebutkan karena tukin itu berdasarkan salah satunya selain WTP, itu pertimbangannya kan PAD, sehingga dari persentase PAD. Makanya sekarang akan kita tambah. Kalau selama ini RB di daerah hanya 2%, kita usulkan indikator RB tematik untuk pemberian tunjangan adalah 30%, ungkap beliau. Dari 2% ke 30% ini maka ada peningkatan indikator RB di semua daerah Bapak Ibu sekalian ya. Sekitar 28% kenaikannya. Dengan komponen indeks RB yang baru ini, Pak Anas menargetkan pendapatan daerah nantinya tidak hanya dimanfaatkan sebagai penambahan tukin oleh Pemda, melainkan porsinya lebih banyak digelontorkan untuk pembangunan di daerah masing-masing. Jadi dengan adanya tetapan indikator RB-nya 30%, maka tidak boleh daerah melebihi dari yang ditetapkan. Indikatornya tentu harapannya tidak terlalu besar seperti itu, sehingga PAD-nya nanti juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi kita tidak ingin menyamaratakan karena sumber PAD-nya berbeda-beda. Selain tukin daerah, Pak Anas juga mengungkapkan rencana pemerintah untuk merombak secara keseluruhan penghitungan tukin para PNS pusat. Konsepnya akan didasari pada kinerja per individu, bukan lagi berdasarkan kinerja masing-masing instansi di kementerian atau lembaga. Namanya tunjangan, mestinya nggak sama antara yang kerja keras, lembur, sama enggak kan? Ini hampir sama sekarang. Tapi di beberapa kementerian atau lembaga sudah mulai melakukan langkah-langkah perbedaan secara baik, ujarnya. Adapun desain tukin baru ini akan mulai berlaku atau terimplementasikan paling lambat tahun depan. Bentuk aturan yang akan digunakan adalah peraturan pemerintah. Iya. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, ini berkaitan ya keseluruhannya. Pertama adalah penetapan perubahan Undang-Undang ASN. Ini dalam waktu dekat akan disidangkan. Dilanjutkan kemudian penetapan peraturan pemerintah tentang manajemen ASN. Karena baik itu gaji maupun tunjangan ini ya seperti disebutkan di sini adalah dasarnya di peraturan pemerintah yang baru. Nah, menurut apa yang disampaikan di sini, maka dijelaskan tadi paling lambat tahun depan, kemungkinan tahun depan ini sudah akan berlaku tepatnya di 2024 ini Bapak Ibu sekalian. Jadi harapan kita semuanya kiranya dengan adanya simulasi pilot project penggunaan skema full funded dan pemerataan indeks reformasi birokrasi pemberian tukin di daerah, ya kiranya dimanapun Bapak Ibu bekerja ini tidak ada lagi ketimpangan yang kita rasakan seperti yang kita alami selama ini. Kita doakan sama-sama kiranya apa yang direncanakan pemerintah ini bisa berjalan dengan baik dan mulai berlaku di tahun 2024 nanti. Barangkali ini informasi yang bisa disampaikan Bapak Ibu sekalian, semoga bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.